على النهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار تبصرة لذوي الألباب والاعتبار والحمد لله الذي نحمده نستعينه نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله نشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد كما قال الله تعالى عز وجل في كتابه الكريم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي الآية وكما قال النبينا محمد بن عبد الله من سلك طريقا يلتمس فيه علما sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al hadis sadaqallahul azim. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah Allah hadirkan kita dalam majlis ini. Sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majlis ini, insyaallah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah roh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bu-ibu semua sehat? Alhamdulillah. Sebelumnya ibu-ibu udah pernah ketemu saya belum? Belum pernah ketemu. Belum. Oh di YouTube aja. Kece aslinya atau di YouTube? Asli. Kalau dibilang YouTube pulang saya. Canda ya Bu. Baik, alhamdulillah ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, baru kita ketemu dalam majelis ini dan nggak dapat saya jadwal tetap di sini karena sudah penuh kebetulan Bu. Jadi semoga tahun-tahun berikutnya saya bisa ceramah di sini. Daripada ketua kita udah menghubungi saya tapi agak susah sedikit. Yang lama tidak mau melepas, yang baru pengen masuk. Akhirnya ustazahnya galau. Yang gimana ini yang lama tak mau melepas, yang baru pengen masuk. Gak apa-apa, kita timbang-timbang. Saya di sana dulu, nanti insya Allah tahun-tahun berikutnya semoga saya bisa mampir dalam majelis ini. Insya Allah. Karena cuma sekali saya hadir sepertinya dalam tahun ini di pengajian di masjid kita ini. Kalaupun nanti ada minggu kelima mungkin saya bisa mampir lagi. Tapi untuk sementara sekali saja saya hadir di sini. Maka yang sekali ini kita ndak usah bahas susah-susah, nggak usah. Kita bahas yang gampang-gampang saja. Saya ingin menyemangati ibu-ibu semuanya untuk semangat hadir dalam majelis-majelis ilmu. Insya Allah. Ini udah kajian keberapa di pengajian ibu-ibu setelah Syawal? Baru ketiga. Nah, maka saya sesekali dapat hadir ke sini, saya ingin menyemangati aja lah ibu-ibunya supaya semangat hadir dalam majelis ilmu. Siapapun ustadznya, kita hadir untuk kita belajar bersama. Insya Allah. Maka hari ini kita akan membahas tentang fadilah atau keutamaan orang-orang yang belajar ilmu agama. Semoga dengan itu setelah saya tinggal nanti, ibu-ibu semua bersemangat hadir di pengajian-pengajian ini. Amin. Karena kalau kayak saya ini malas pengajian, saya masih bisa kuliah lagi. Mata saya masih nangkap, pikiran saya masih oke. Kalau kayak ibu-ibu nih ndak mau hadir pengajian, kemana mau belajar lagi? Mau kuliah ibu?
Mengamuk bangku, sia duduk kau ya. Mau baca buku terus, mata tak nampak lagi, fikiran tak juga lagi nangkap. Maka kesempatan ibu-ibu belajar dalam majelis taklim ini diambil, karena tidak semua tempat ada pengajian rutin-rutin seperti ini. Maka insya Allah kita akan belajar apa keutamaan orang yang menuntut ilmu Allah. Kenapa? Karena ada dalil, hal yastawil ladina ya'lamuna ma la ta'lamun. Tak mungkin sama orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Contoh, orang yang tidak berilmu kalau dia sakit hati dia langsung membalasnya. Tapi kalau orang berilmu dia ngerti konsep sabar, betul? Kalau orang tidak berilmu dia selalu takut akan masa depan. Dia was-was, takut. Tapi orang berilmu tidak terlalu takut, karena dia ngerti konsep berserah diri dan tawakal. Betul ya? Kalau orang yang tidak berilmu ketika diuji oleh Allah, dia marah, dia emosi, dia marah sama Allah. Tapi orang yang berilmu dia tahu kalau dia diuji oleh Allah itu adalah ujian, sehingga dia bisa melewatinya dengan baik. Jadi kita akan sampaikan apa saja keutamaan kita semua belajar ilmu Allah, supaya apa? Supaya kita semangat hadir dalam majelis ilmu. Insya Allah. Jadi ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, ilmu itu ada dua, Bu. Jadi di dunia ini hanya ada dua ilmu. Yang pertama adalah ilmu dunia, betul ya? Ilmu dunia. Yang kedua adalah ilmu atau ilmu agama. Ilmu dunia itu hukum menuntut ilmu dunia. Nih misalnya ini ibu-ibu, hukum menuntut ilmu kedokteran, hukum menuntut ilmu kebidanan, hukum menuntut ilmu jadi pilot, hukum menuntut ilmu jadi dokter. Itu hukum menuntut ilmu agama, ilmu dunia. Hukumnya apa? Fardu ayah. Hukum menuntut ilmu dunia itu adalah fardu ain, ain pedoso yang tidak menuntut ilmu. Oke. Hukum menuntut ilmu dunia hukumnya adalah fardu kifayah. Apa namanya? Lagi. Apa itu fardu kifayah? Fardu kifayah itu adalah kewajiban, wajib, tetapi hanya wajib bagi sebagian orang. Kalau ada orang yang sudah melakukan, maka yang lain tidak kena dosa lagi. Contoh, memandikan, mengkafani jenazah hukumnya apa? Fardu kifayah. Jadi dalam satu RT, kalau ada jenazah yang meninggal, maka yang memandikannya cukup 6 orang, 5 orang. Nggak perlu satu RT yang memandikan, tak kajui mayat tuh beko. Ya kan? Karena hukumnya fardu kifayah. Hukum ke pesta. Ibu kalau diundang orang datang ke pesta, wajib datang nggak? Wajib datang nggak? Kalau nggak datang, kok diam? Coba ibu datang ke pesta, diundang orang datang ke pesta, wajib datang nggak? Kalau nggak datang, kok diam? Saya pas nanya kalau nggak datang. Sekali lagi terakhir, ibu kalau diundang orang datang ke pesta, wajib datang nggak? Kalau nggak datang, nggak apa-apa. Gimana ceritanya? Ibu kalau diundang orang datang ke pesta wajib nggak? Wajib. Kalau nggak datang, nggak apa-apa. Jadi datang ke pesta itu hukumnya fardu kifayah. Sebagian menyatakan sunnah. Jadi ke pesta itu tidak fardu ain. Jadi kalau kita berhalangan datang ke pesta, selagi pesta itu jalan tanpa kehadiran kita, kita bebas dosa. Cuman kita kan pengen menjadi bagian dari orang yang melakukan fardu kifayah, makanya kita datang, betul ya? Jadi kalau nggak datang pesta karena sesuatu hal dosa nggak? Enggak. Hukum datang ke pesta? Iya. Kalau fardu ain kacau kita. Harus terbang ibu orang kalau orang tuh di Bali pesta ya kan. Jadi hukumnya adalah fardu kifayah. Jadi datang ke pesta atau memandikan jenazah sama dengan menuntut ilmu dunia. Menuntut ilmu dunia itu hukumnya juga fardu kifayah. Tidak perlu semua orang jadi dokter. Cukup satu orang
atau 5 orang dalam satu wilayah, maka yang lain tidak kena dosa. Paham? Tapi menuntut ilmu dunia hukumnya fardu kifayah lagi. Betul ya. Tapi menuntut ilmu agama hukumnya fardu terbalik-balik. Menuntut ilmu agama hukumnya fardu bahako. Menuntut ilmu agama hukumnya fardu kok kifayah lagi? Oh ya, belum saya jelaskan ya. Menuntut ilmu agama hukumnya adalah fardu ain. Nggak bisa diwakilkan, Bu. Dek, bang, abang aja lah nuntut ilmu, Bang. Nanti kasih tahu ke aku apa isi ceramah Ustadz tuh. Nggak bisa. Ada kawan ngajak ke masjid, Bu. Ke masjid yuk. Kita belajar agama yuk. Dulu saya lah. Nggak bisa. Karena menuntut ilmu akhirat hukumnya adalah fardu ain. Kalau dia fardu ain, maka dia tidak bisa diwakilkan oleh orang lain. Sekarang saya tanya, hukum sholat apa? Wajib apa? Hukum sholat fardu ain atau fardu kifayah? Karena sholat adalah fardu ain, maka dia tidak bisa diwakilkan. Betul? Abang aja lah sholat zuhur 8 rakaat, bang aku titip, kan gak bisa. Puasa Ramadan hukumnya apa? Fardu ain. Boleh gak puasa Ramadan digantikan oleh orang? Gak bisa diwakilkan. Menuntut ilmu agama hukumnya apa? Fardu ain. Jadi dia tidak bisa diwakilkan. Mau ibu ERT, mau kita ini karyawan, mau kita presiden, mau kita dosen, mau kita guru, menuntut ilmu agama hukumnya fardu ain. Utlubul ilm faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu agama wajib untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat. Sampai sini paham gak? Paham. Oke, sebelum kita lanjutkan, saya jelaskan dulu 5 hukum Islam supaya kita paham ya. Yang pertama adalah wajib. Wajib dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dosa. Haram dikerjakan berdosa, ditinggalkan berpahala. Jadi setiap ibu meninggalkan dosa, ibu dapat pahala ya. Misalnya ibu mau gosip nggak jadi, dapat pahala. Ibu mau mariak suami nggak jadi, dapat pahala. Ibu mau keluar rumah pakai daster bolong tak jadi, dapat pahala. Ibu mau nyubit anak, ibu tahan diri, dapat pahala. Ya, setiap meninggalkan dosa dapat pahala. Yang ketiga adalah makruh. Makruh dikerjakan tidak apa-apa, tapi Allah tidak suka, ditinggalkan lebih baik. Sunnah dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan rugi kita. Rugi dong. Yang sunnah tuh kalau ditinggalkan kita rugi. Contoh puasa Syawal, Rasulullah pernah bersabda, siapa yang berpuasa Ramadan 30 hari lalu menambahnya dengan 6 hari di bulan Syawal, pahalanya sama dengan 1 tahun berpuasa. Ibu puasa 36 hari, pahalanya sama dengan 1 tahun puasa. Sekarang ibu kerja 36 hari, lalu dikasih gaji setahun. Mau gak? Sayang ditinggalkan. Yang sunnah ini dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan rugi kita. Dan yang kelima adalah mubah. Apa itu mubah? Mubah itu adalah dikerjakan boleh, ditinggalkan boleh. Tapi yang mubah ini nggak boleh sering-sering. Contoh yang mubah, misalnya baring-baring boleh, nggak berdosa, nggak berpahala. Tapi ganti baring-baring, ganti dengan zikir. Nganga-nganga boleh, kurangi, ganti dengan baca Quran. Jalan-jalan ke mall boleh, kurangi, ganti dengan ke masjid. Santai-santai boleh, kurangi, ganti dengan yang baca Quran. Jadi orang yang beriman itu wajib dia kerjakan, haram dia tinggalkan, makruh dia upayakan tinggalkan, betul? Yang sunnah dia banyak-banyakkan, betul? Dan yang mubah dia kurangi, dia ganti dengan yang sunnah. Jangan terbalik-balik. Wajib ditinggalkan, haram dikerjakan. Yang makruh lantaklah situ. Yang sunnah tidak dikerjakan. Yang mubah usera, kerjanya pagi baring-baring, siang ngango-ngango, sore nganga-nganga. Banyak kali bun waktunya habis.
Iya kan? Jadi yang mubah itu dikurangi diganti dengan yang sunnah. Kita boleh santai tapi di sisa waktu. Kita boleh santai tapi di waktu luang. Kita boleh ngobrol yang tidak ada manfaat tapi di waktu-waktu luang. Tidak boleh kita khususkan waktu untuk itu. Oke, ulang lagi. Wajib dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Haram dikerjakan berdosa, ditinggalkan makruh, dikerjakan boleh, Allah tidak suka, ditinggalkan lebih baik. Sunnah dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan rugi. Mubah dikerjakan boleh, ditinggalkan boleh. Apakah mengerjakan yang mubah berdosa? Tidak. Meninggalkan yang mubah berdosa? Tidak juga. Tapi mubah kurangi diganti dengan yang sunnah. Sampai sini clear? Balik ke nuntut ilmu. Tadi nuntut ilmu hukumnya apa? Fardu ain. Oke, menuntut ilmu agama fardu ain. Jadi datang ke masjid, belajar sekali seminggu fardu ain. Oke. Sekarang fardu ain sama mubah mana dulu kan? Fardu ain. Sekarang ibu mau datang ke masjid. Ibu udah ambil sendal, udah pakai pakaian gamis cantik-cantik. Datang kawan nyetop di jalan. Mau kemana? Mau pergi pengajian? Jangan lagi pergi pengajian. Aku kebetulan ulang tahun. Tuh mangga. Aku mau traktir kau makan. Nanti aja lah traktir. Habis maghrib. Aku mau kajian. Habis maghrib aku nggak bisa. Habis maghrib ada suamiku di rumah. Ayolah kita makan bakso sama es cendol. Nggak mau lah. Aku mau kajian. Ada Ustazah Nela soalnya yang ceramah. Ustazah Nela tuh bisa serak tuh di YouTube. Di TikTok. Nggak usah lagi tengok YouTube aja lah. Sekarang kita ini makan dulu, makan bakso. Nggak bisa dong. Aku pengen dengar ceramah. Bulan depan ada Ustazah Nela tuh di Masjid Tuha. Bulan depan di Masjid Tuha. Makan bakso sesekalinya. Terus ibu bilang apa? Ayolah. Kok ketawa? Ini curiga aja nih ya. Pengalaman ini. Coba kita menghilangkan yang wajib, menggantinya dengan yang mubah. Boleh enggak tuh Bu? Seandainya boleh Bu, main aja kerja saya lagi Bu. Seandainya boleh tuh, dakwah bagi orang yang berilmu wajib Bu. Main aja saya udah. Kalau boleh, maka berarti kita mendulukan yang mubah dibanding yang wajib. Jangan Bu. Paham sampai sini? Dah. Sekarang coba saya tanya. Baca Quran hukumnya apa? Wajib kewajib sih dari tadi nampak. Baca Quran itu, kalau kita udah bisa baca, hukumnya adalah sunnah. Mendengarkan ceramah ustadz hukumnya apa? Tapi tadi wajib, sunnah lo kali ya. Oke, kita belajar pelan-pelan aja. Ini agak susah ya. Oke, enggak apa-apa pelan-pelan. Membaca Al-Quran hukumnya sunnah. Menuntut ilmu agama, mendengarkan ceramah ustadz hukumnya wajib. Maka kalau ada orang baca Quran saat ustadznya ceramah, salah atau kurang benar atau kurang tepat? Dia tidak berdosa tapi kurang tepat. Ceramah ustadz jangankan didengar sambil baca Quran. Kita dengar kan mata kita tidak juga ngerti kita ceramahnya. Apalagi pula sambil baca Quran. Jangan. Pertama kita perhatikan itu sunnah. Baca Quran bisa nanti. Betul ya? Yang kedua adalah mendengarkan ceramah ustadz itu wajib. Betul ya? Yang ketiga adalah kalau kita mendengarkan ceramah ustadz, fokus itu adalah salah satu bentuk ihtiram kepada guru kita. Saya tidak pernah sih nengok jemaah saya baca Quran kalau saya ceramah. Cuman saya banyak dapat pengaduan seperti itu dari teman-teman saya yang ustazah, jemaah saya ceramah, jemaahnya baca Quran di belakang. Itu jangan lagi. Ini saya cuma sesekali hadir. Ibu bisa nanti baca Quran di waktu yang lain. Saya tanya ke jemaahnya, ya di satu lain tempat gitu. Ya, waktu saya menjadi jamaah pula gitu. Ibu, kenapa ibu baca Quran saat ustadznya ceramah? Tentu saya tidak di sini, kalau di sini kenal sama saya kan.
Saya ndak paham ceramah ustazahnya, ceramah ustadznya, lain ujung lain pangkal. Daripada ngangak-ngangak, bagus baca Quran lagi kata dia. Saya sampaikan, ibu paham atau nggak paham ceramah ustadznya, dengarkan aja bu. Anggo-anggo aja lah bu. Kenapa? Karena kita nggak tahu di mana dengan kalimat ustadz yang mana kita mendapatkan hidayah. Siapapun ustadznya dengarkan saja. Karena kenapa? Kita nggak tahu di kalimat ustadz yang mana kita akan mendapatkan hidayah. Jangan-jangan ada ustadz yang ngomong suaranya juga kecil terus dia ngomong, ibu-ibu kita semua pasti mati. Wah, tengek mati, taubat semua kan kita nggak tahu kan? Jadi dengarkan saja, angguk-angguk saja ya. Karena kita ingin mendapatkan sekedar bukan ilmunya, tetapi adabnya dan fadilah menuntut ilmunya. Clear sampai sini? Jadi nanti kalau pengajian ada kawan ngajak ke pasar murah, pengajian atau pasar murah? Entah yo tanda. Okay. Nah, ustazah, kalau saya boleh tidak datang ke masjid kapan? Kalau berbenturan dengan yang wajib. Contoh, ibu mau pengajian, baru mau melangkahkan kaki keluar rumah, datang tamu. Ibu boleh tuh tidak hadir, sambut tamunya dulu. Ibu hadirnya di masjid lain, karena itu juga wajib. Ibu lagi mau pengajian, rupanya suami demam, urus dulu suaminya. Ya, bisa ibu datang di masjid lain di minggu itu. Ibu lagi pengajian, anaknya sakit, boleh tidak datang karena anak juga kewajiban. Kalau dia berbenturan dengan kewajiban yang lain, boleh tidak datang. Tapi kalau berbenturannya dengan bakso cendol tadi, tidak bisa dia. Kan hukum Islam itu yang sama macam saya. Dulu saya waktu muda ya kan. Jadilah ya kan. Waktu saya muda dulu, saya dakwah udah dari kecil. Saya hampir kehilangan masa muda saya itu. Jadi setiap teman saya nyuruh nongkrong, nongkrong yuk. Aduh, aku mau ceramah. Nggak bisa. Nanti malam diajak nongkrong lagi. Nel, ayolah kita nongkrong. Aduh, aku mau ceramah gitu. Ujungnya teman saya bilang, masjid ke masjid taruhi mau saja aku, ya kan? Nah, tapi saya berpikir, ngobrol itu mubah. Sementara dakwah itu kewajiban. Makanya saya tetap ngobrol juga, tapi di sisa waktu saja. Itu boleh. Jadi ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, utamakan majelis ilmu, paham atau nggak paham, ibu-ibu tetap fokus belajar dalam majelis ilmu. Insya Allah. Dah? Nah, tadi hukum menuntut ilmu agama hukumnya apa? Fardu ain. Oke. Kalau hukumnya fardu ain, berarti kita harus serius mengerjakannya. Karena ini berat, hukumnya wajib. Kalau kita udah serius mengerjakannya, ada cara biar caranya gampang. Gampang untuk kita hadir dalam majelis ilmu. Apa caranya? Caranya adalah poin selanjutnya, karena dia fardu ain, maka luruskan niat untuk belajar dalam majelis taklim. Penting. Kalau ustadz sering bilang luruskan niat. Penting niat. Ini saya sampaikan. Kenapa penting? Coba nanti setelah bubar dari pengajian ini, ibu tanyakan kepada teman-teman ibu yang tidak hadir hari ini. Boleh dites. Bu. Iya. Kenapa ibu rajin datang pengajian ke masjid? Jawabannya biasanya kayak gini, bu. Awak kula tua-tua. Daripada ngango di rumah encak ngau saji lah. Betul? Iya enggak? Kita nih udah tua-tua. Daripada ndak ada kegiatan di rumah, bagus kita ke masjid lagi. Itu jawabannya. Kalau itu jawabannya, saya yakin itu tidak akan istiqomah. Kenapa? Nanti giliran datang cucunya ndak ke masjid dia. Kenapa ndak ke masjid? Ada cucu. Karena nggak suntuk. Dia ke masjid kalau karena suntuk aja. Betul ya? Lebih parah lagi. Ibu kenapa hadir pengajian? Ndak enak sama bu ketua. Tahu-tahu ketua pulang kampung, kosong masjidnya, apa yang kan? Kok ketawa pula? Ini saya jadi banyak menyinggung ya. Semoga tersinggung ini membawa dampak baik. Oke.
Paham ya? Ada lagi yang gini, yang lebih parahnya. Kenapa ibu datang pengajian? Arisan belum terkocok lagi gitu. Nanti udah dapat arisan dia tak datang lagi. Betul? Itu ibu yang bilang betul. Saya bertanya. Contoh lagi, yang lebih ngerinya gini. Kenapa datang ke masjid? Oh, ustadznya mantap, ustadznya ganteng, ceramahnya mantap. Berganti ustadznya mengamuk dengan bu ketua. Ngapu diganti ustadz, ngapu diganti ustadz. Jadi tidak boleh. Secara alami kita suka dengan ustadz yang gampang dipahami. Tapi kita tidak boleh tidak datang hanya dengan pilih ustadz ini tidak boleh. Karena kita menuntut ilmu dengan semua guru-guru kita. Itu kalau lain ustadznya nggak disuka, nggak paham, kosong masjid. Jadi kalau ibu selama ini datang, kalau ustadznya mantap semangat, kalau nggak paham ibu meleleye, luruskan niat. Aman jantung bu? Aman. Lanjut lagi. Biasanya gini nih, ibu kenapa datang pengajian? Ini kayaknya benar tapi nggak tepat. Saya nih datang pengajian untuk menuntut ilmu Allah, supaya pintar, supaya ada ilmu. Itu kurang tepat juga. Karena tidak selamanya kita ke majelis taklim kita dapat ilmunya. Paham ya? Keluar dari masjid, apa ceramah ustaz tadi mak? Nggak jale doh. Yang penting mantap ceramahnya. Belum tentu dapat ilmu, kadang-kadang kita malah bingung, betul ya? Belum tentu itu. Ujung-ujungnya kalau kita nggak dapat ilmu, nggak usahlah datang. Nggak dapat aku ilmu, susah bu jadinya kalau niatnya nggak lurus. Kenapa datang pengajian? Ya karena supaya dapat ilmu. Rupanya nggak dapat juga ilmu, nggak paham-paham. Lupa isi ceramah ustadz, malas kita datang. Jadi gimana ustazah? Kok semua salah ini? Yang benar adalah kalau mau bertahan belajar agama, luruskan niat. Kita belajar agama kita satu aja niatnya, adalah karena Allah. Kita tahu menuntut ilmu agama ini adalah kewajiban. Jadi karena dia kewajiban, mau nggak mau, suka nggak suka, ikhlas nggak ikhlas, kita datang. Sampai akhirnya kalau orang niatnya lurus karena Allah, maka walaupun dia capek, dia tetap datang. Palingan dia cuma ngomong dalam hati, ya Allah, sebenarnya aku capek nih ke masjid nih. Dari pagi udah mencuci, memasak, menyetrika, udah jemur pakaian. Sebenarnya udah lelah ya Allah, tapi karena ini perintahmu, aku tetap datang. Itu baru mantap. Mantap ya bu? Macam saya dakwah udah 21 tahun. Apakah saya tidak pernah lelah? Sering juga di jalan dalam macet. Iya kan? Udah gitu banyak halangan di jalan. Lelah juga. Fisiknya lelah enggak? Lelah juga. Cuma waktu saya lelah saya ngomong apa? Ya Allah, kalau enggak karena engkau ya Allah, takkan ku kerjakan dakwah ini ya Allah. Karena engkau lah aku masih tetap mengerjakan. Seperti itu. Jadi kalau niatnya karena Allah, apapun yang terjadi kita mengerjakan. Ada banyak cara untuk kita tetap datang. Tapi kalau orang yang niatnya bukan karena Allah, akan banyak alasan untuk tidak datang. Ini hari apa ini? Rabu pertama. Katakan Rabu pertama. Yuk pengajian yuk. Tengok deh dulu aja lah. Ngapa gitu? Udah mau hujan ya. Takut hujan nanti ada jemuran. Libur 1 minggu. Minggu depan pengajian yuk deh. Ini gerimis-gerimis panas, hujan orang mati nih ya. Nggak usah lah saya datang. Udah libur 2 minggu. Minggu ketiga tidak hujan, tidak gerimis-gerimis panas. Tapi panas berdengkang. Oh sakit kepala kok jalan ke masjid. Udah 3 minggu nggak datang. Minggu keempat tidak panas, tidak hujan, tidak gerimis panas. Mati pula lampu. Nggak terdengar orang sholawat di masjid. Ngaji ndak nih ya? Ngaji ndak ya? Ngaji ndak ya? Paling nggak ngaji. Udah sebulan nggak datang. Nah jadi
Ini dia, kita akan mencari cara untuk kita tidak melakukannya. Tapi kalau karena Allah, kita akan mencari. Kalau tidak, kita tidak karena Allah, kita akan mencari banyak alasan untuk tidak mengerjakan. Tapi kalau karena Allah, kita akan cari banyak cara untuk mengerjakan. Paham ya? Orang-orang yang malas itu, termasuk yang malas kerja, maaf nih saya nih, kerja malas, apalagi anak-anak muda kerja malas, ngapa-ngapa malas, itu niatnya aja tuh yang belum lurus. Kalau niatnya lurus, nggak akan ada rasa malas. Karena kenapa? Karena dia tahu al-mu'minu qawiyyu khairun wa habbu ilallah minal mu'minid dha'if. Mukmin yang kuat lebih Allah cintai dibanding mukmin yang lemah. Jadi mukmin yang kuat itu yang seimbang dunia dan akhiratnya. Clear ya sampai sini, Bu? Oke, pertama tadi hukum menuntut ilmu apa? Fardu ain. Agama ya. Kalau menuntut ilmu dunia, fardu kifayah. Jadi kalau wajib itu jangan dibenturkan dengan yang mubah, gitu ya. Dan kemudian luruskan niat hadir dalam majelis. Nah sekarang saya udah luruskan niat datang dalam majelis ilmu. Saya udah mau datang Ustazah. Pertanyaannya, apa yang saya dapat kalau saya datang? Nah ini dia. Yang pertama, dalam hadis dikatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang memudahkan langkahnya menuntut ilmu Allah, siapa yang memudahkan langkahnya menuntut ilmu Allah, dia senang datang, happy dia datang. Ibu tadi datang ke sini happy enggak? Happy dia datang ke masjid. Bahkan ada jemaah saya yang mengatakan kalau udah pengajian katanya healing, happy. Di rumah dia capek mencuci, memasak, mengurus anak, tapi ketika dia pengajian dia happy, dia senang. Apa yang dia dapatkan? Sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan untuknya jalan menuju surga. Amin. Surga itu mudah nggak? Susah, Bu. Kalau pengen masuk surga harus melewati beberapa sakit. Satu, lewati dulu sakitnya sakaratul maut. Makanya kita berdoa, Allahumma hawin alaina fi sakaratul. Yang kedua, apakah langsung masuk surga? Enggak. Rasakan dulu sakit siksa kubur. Makanya ada doa, a'udzubika min azabil kubur. Apakah masuk surga setelah diazab kubur? Enggak. Harus rasakan dulu sakit dan pedihnya api neraka. Makanya selalu doa, Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, jauhkan aku dari api neraka. Apakah langsung masuk surga? Belum. Lewat dulu jembatan Siratal Mustaqim. Iya kalau masuk surga. Kalau terjelungkang lah ke neraka, nggak jadi masuk surga. Maka hadir dalam majelis ilmu, mudah langkah kita menuju surga, insya Allah. Jadi kalau ditanya apa cita-cita terbesar kita, satu aja, kita mati pengen masuk surga. Amin. Jadi kalau ibu udah usia-usia, nih udah usia udah usia tahajud menjelang azan subuh. Iya kan? Nah, jadi kalau udah usia-usia kayak gini nih, saya pesan sama ibu-ibu semua, jangan lagi banyak pikiran. Nggak usah semua isi dunia ini kita pikirkan. Ujian hidup nih banyak aja, Bu. Menantu yang tak sesuai keinginan, anak yang masih durhaka, anak yang tak mengunjungi kita di hari tua, suami yang tidak berpihak sama kita. Itu ujian hidup, gak usah dipikirkan kali. Gak fokus ibadah kita nanti. Semua orang merasakan ujian yang sama kok. Saya pesan, karena sesekali saya hadir, pokoknya satu aja yang mau kita fokuskan. Gimana caranya supaya kita mati masuk surga. Gak bisa kita harapkan hidup ini sempurna. Kadang-kadang harapan kita gak sesuai dengan kenyataan. Ikhlaskanlah semua air mata yang udah menetes itu. Kita ikhlaskan semua rasa sakit yang pernah kita rasakan akibat kezaliman orang lain. Entah dia menantu, entah dia besan. Ikhlaskan saja. Sekarang gimana caranya kita meninggal masuk surga? Tuntut ilmu banyak-banyak. Lakukan ibadah sesuai ilmu yang kita punya. Insya Allah mati dalam keadaan baik. Amin. Itu aja. Gak usah kita banyak-banyak pikir. Ya gak usah banyak-banyak pikir. Mau menantu kayak gimana, mau anak kayak gimana. Kita pengen mereka jadi anak soleh, betul. Tapi seandainya belum jadi, nggak usah ibu bebankan pikiran dengan itu. Ujungnya sholat nggak khusyuk,
ujungnya ibadah kita jadi nggak enak, ujung-ujungnya kita jadi emosi, ujung-ujungnya kita jadi tidak bagus ibadahnya. Ya, nih apalagi depan saya nih wajah-wajah penuh ujian nampaknya semua. Oke, gitu ya. Jadi dimudahkan langkah menuju surga. Yang kedua, orang yang hadir dalam majelis ilmu insya Allah dia akan dinaungi oleh para malaikat Allah. Jadi di tengah-tengah kita ini ada malaikat Allah yang akan menaungi kita dan mendoakan kita. Apa doa malaikat? Allahummarhamhum. Ya Allah, cintailah mereka-mereka nih ya Allah. Masya Allah. Gini-gini dicintai Allah nih. Allah kalau udah cinta sama kita, insya Allah Allah tidak ingin melukai kita. Kalaupun ada ujian, itu sudah Allah takar sesuai kemampuan kita. Saya percaya sekali itu. Setiap apapun hal yang terjadi dalam hidup saya sangat percaya ini udah Allah takar. Allah itu udah tahu saya mampu. Lewati aja, ntar juga selesai masalahnya ya. Jadi nggak usah bawa-bawa pusing. Orang kalau udah Allah sayang, Allah nggak akan pengen dia kenapa-napa. Yang kita boleh risau, ini mohon maaf. Yang kita boleh risau adalah kalau hidup kita kayak gini. Kita nggak sholat, nggak puasa, nggak bayar zakat. Kita nggak bergaul, nggak ke masjid. Tapi rezeki kita banyak aja. Hidup kita enak aja. Itu baru risau. Kenapa? Karena itu istidraj. Apa itu istidraj? Allah akan berikan nikmat kepada orang yang maksiat. Engkau tak sholat, ini nikmat. Kau tak puasa, ini nikmat. Kau tak ibadah, ini nikmat. Sampai Allah cabut nikmat itu secara mendadak. Itulah nanti stroke mendadak, rumah terbakar mendadak, ya kemudian PHK mendadak, bangkrut mendadak, ditipu orang mendadak. Itu baru risau. Tapi kalau kita udah sholat, kita udah puasa, kita udah bayar zakat, kita sudah puasa sunnah, kita sudah sholat sunnah, terjadi sesuatu biasa saja. Itu ujian udah pasti Allah takar. Yang kita ngeri itu yang tadi. Makanya saya minta maaf, siapapun yang mendengarkan kajian saya ini ya, baik online maupun offline ya, andai ada di antara kita nih yang merasa ibadahnya masih kurang, sholatnya bolong-bolong, kemudian puasanya bolong-bolong, ya zakat nggak dibayar-bayar, atau kita nggak ke masjid, kita nggak pernah lah berbuat baik, nggak pernah lah kita sedekah, tapi hidup kita baik-baik aja, kita dalam masalah. Itu namanya istidraj. Allah biarkan kita, Allah cuekin kita, Allah nggak kasih, Allah nggak tegur kita, sampai kita lalai. Semakin dikasih nikmat, makin kita lalai. Semakin kita dikasih nikmat, semakin kita lalai. Hati-hati, itu istidraj. Ibarat gempa bumi, itu siaga 1. Segeralah bertaubat sebelum musibah datang kepada kita. Jadi, tapi kalau saya lihat nih wajah-wajah di depan nih wajah-wajah soleha semua. Nah, soleha semua, online soleha semua. Jadi kalau kita wanita soleh-soleha, ada ujian sikit, ikhlaskan. Jangan banyak pikiran, fokus masuk surga. Cocok? Allahummarhamhum, ya Allah cintai mereka, kata Allah, kata malaikat. Yang kedua, Allahumma fillahum, kata malaikat kalau kita menuntut ilmu, ya Allah ampuni dosanya ya Allah. Ibu banyak dosa? Enggak, dosa ibu sikit aja kok. Nah, dikit-dikit ngomongin orang, nah, dikit-dikit mari-aria suami, kan dikit aja kan. Nah, jadi ya Allah ampuni dosa mereka ya Allah. Mereka nuntut ilmu ya Allah ampuni dosa mereka. Allahumma tum alaihim, ya Allah terimalah taubat mereka kalaulah mereka bertaubat. Masya Allah. Ini wajah-wajah depan saya ini wajah-wajah gampang masuk surga. Amin. Dicintai Allah. Amin. Diampunkan dosanya dan diterima taubatnya. Makanya saya sering sampaikan kepada semua jemaah online dan offline saya. Ini saya betul-betul dari hati cakap. Kalau ada ibu yang senang dengan pengajian, suka dengan pengajian, banyak-banyak bersyukur bu. Karena demi Allah, tidak semua orang dikasih anugerah mencintai ilmu bu. Tidak semua orang dikasih anugerah untuk senang dengan belajar agama. Tidak semua orang senang diceramahi. Enggak semua orang senang dinasehati. Enggak semua orang senang dengan mendengarkan dalil-dalil ceramah-ceramah. Enggak. Kalau kita termasuk golongan hamba Allah yang suka dengan ilmu pengetahuan, banyak-banyak bersyukur bu.
Itu anugerah yang luar biasa yang Allah tidak kasih pada semua orang. Masya Allah. Ya, maka fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Nikmat mana lagi yang mau kita dustai? Apapun penyakit hati sembuh, Bu, kalau mau belajar. Sombong kita, kalau kita mau belajar mendengarkan ilmu, hilang dia, Bu. Oh, kita rendah hati lagi. Iri kita sama orang, dengar ceramah Ustadz bisa sembuh, Bu. Payah hati kita memaafkan salah orang, lalu Ustadznya ceramah, maafkan orang lain, maafkan orang lain, maafkan orang lain. Termaafkan, Bu, sama kita, Bu. Apa penyakit sifat hati yang buruk itu bisa selesai kalau kita mau menuntut ilmu. Apalagi tomak, mubazir, beli baju banyak-banyak, beli tas banyak-banyak, baru sebulan tidak terpakai. Datang Ustadz ceramah, innal mubadzirina kanu ikhwana syaitan. Mubazir itu kawan setan, berubah langsung, Bu, walaupun 2 tahun lagi berubahnya. tapi ada perubahan gitu. Enggak juga lah Ustazah. Suami saya sering ngomong sama saya, Ustazah, percuma engkau pengajian masih juga melawan. Kok ketawa lagi? Ini kalau ada suami, tapi ini tidak untuk ditiru nih ya. Seandainya ada suami bilang percuma engkau pengajian masih juga melawan. Datang istrinya ngomong, masih untung aku pengajian bang. Kalau enggak pengajian, ku ngamuk sama bang. Untung masih pengajian bang gitu ya. Jadi kalau ada orang bilang kayak gini, percuma pengajian masih tetap melawan suami, percuma pengajian masih tetap gosip, percuma pengajian masih tetap gini begitu. Saya sampaikan, mereka yang pengajian aja masih susah untuk memperbaiki diri, apalagi tidak pengajian sama sekali. Betul? Nah, karena hidayah itu hidayah itu datang dari Allah. Jadi kalau ada orang pengajian masih dia maksiat, jangan kita salahkan pengajiannya. Yang pengajian aja masih susah untuk berubah, apalagi yang nggak pengajian. Tapi kita menghargai orang yang mau belajar, walaupun perubahannya masih lama, betul ya? Saya punya jemaah, Bu. Saya sering ceritakan, saya tak sebut nama, sekedar hikmah saja. Pengajian rajin, duduk paling depan. Kalau saya ceramah, angguknya luar biasa, Bu. Woi, paham dia, Bu. Paham. Tapi waktu pesta, Bu, saya datang pesta, dia tukang jago jogetnya, Bu. Wah, saya langsung serondo. Wih, jamaah saya saya langsung sembunyi. Datang kakak saya, ngapa kamu sembunyi, Dek? Kak, jamaah saya itu, Kak, yang lagi joget-joget. Oh, iya. Kenapa kamu sembunyi? Nanti dia malu, Kak, sama saya. Kalau dia malu, dia tak mau datang lagi pengajian nanti. Ya kan? Nah, bagi saya masih mending dia datang pengajian. Proses perubahannya Allah yang atur. Yang penting mereka datang. Paham ya? Itu. Karena saya apalagi ketemu jamaah, kalau saya jalan kemana ketemu jamaah, kalau dia tahu saya lihat tuh agak segan saya. Digini-ginikannya jilbabnya ke bawah. Ada ustazah, ya kan? Makanya selagi saya bisa serondo, saya serondo aja. Biar dia tetap semangat datang. Kalau enggak malu dia tidak datang lagi. Nah, jadi tapi kita menghargai orang-orang yang pengajian. Saya tidak pernah menjustifikasi, menghakimi jemaah saya. Kok udah disampaikan nggak ngerti-ngerti, kok udah disampaikan nggak berubah, enggak. Karena tugas saya bukan menghakimi, tugas saya cuma menyampaikan. Selanjutnya Allah yang punya hakim, Allah yang atur. Tidak boleh, karena bisa jadi jemaah saya yang sekarang maksiat, bisa jadi suatu ketika jauh lebih taat dibanding saya, jauh lebih taat dibanding kiai, jauh lebih taat dibanding guru-guru yang lain. Maka tugas kita hanya sabar dan menyampaikan. Nah, ibu juga seperti itu. Jadi beruntunglah Bu ya, hadir dalam majelis-majelis ilmu. Insya Allah yang tadinya mungkin marahnya 4 gigi, sekarang 2 giginya sedikit. Kalau mau marah menanjak sedikit. Kalau mau ngelawan suami sekarang udah tahan. Sabar. Kalau minta maaf, biasanya minta maaf, maaf ya Bang. Biasanya nggak pernah minta maaf, sekarang udah mau minta maaf. Maaf ya Bang. Rupanya abangnya, wah, tahan. Ya, maaf ya Bang. Wah, setelah seminggu udah capek aku minta maaf Bang. Abang masih juga gitu. Lepas juga memang, kan masih belajar. Tapi nggak apa-apa, setidaknya ada perkembangan. Paham maksudnya ini?
Satu, dimudahkan langkah menuju surga. Yang kedua, kalau kita menuntut ilmu Allah, maka insya Allah kita didoakan oleh malaikat. Kemudian yang ketiga, insya Allah orang yang menuntut ilmu agama didoakan oleh malaikat dan kemudian dimudahkan langkah kakinya menuju surga, insya Allah. Dan sebagai penutup, hadir dalam majelis ilmu, insya Allah doa-doa kita diijabah. Jadi banyak berdoa saat dalam majelis ilmu. Kalau doa kita diijabah, ini dalam majelis ilmu. Paham gak paham ibu pengajiannya? Datang aja, banyak berdoa, insya Allah doa kita mustajab. Amin Allahumma amin. Udah jam segini, demikian dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Ala hazihin niyah. Al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibah sailin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qablal maus, rahmatan indal maus, maghfiratan ba'dal maus. Allahumma awin alaina fi sakaratil maus, najatan minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udus salam, fahina rabbana bis salam wa dakhalnal jannata darus salam, tabarakta rabbana wa ta'alita ya hazal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabatid dani wa qahar rijal. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma in kana rizquna fis sama fa anzilhu, wa in kana rizquna fil ardi fa akhrijhu, wa in kana rizquna ba'idan fa qaribhu, wa in kana rizquna haraman fa tahhirhu, wa in kana qalilan fakathirhu ya rabbal alamin. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rabbana hab lana minas salihin. Allahumma inna na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Iraq. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Yaman. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Indonesia. Allahumma stajib du'ana ya Allah. Allahumma stajib du'ana ya Rahman ya Rahim ya mujibas sailin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, thank you ya yang sudah mampir ke akun aku. Teman-teman yang baru mampir boleh klik foto aku yang ada di pojok kiri atas ya. Kemudian follow, aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Dan yang terlambat mampir, teman-teman boleh mampir ke channel YouTube-nya aku. Tadi banyak yang nanya di sini tentang sholat witir, tentang sholat sunnah yang lain. Apa tadi nanya lagi tuh ya? Saya terbaca. Nanti malam di jam 8 malam kita ketemu lagi ya untuk sekedar ngobrol santai di akun ini ya teman-teman ya. Sehat selalu semuanya di sana. Yang baru mampir boleh klik foto aku yang ada di pojok kiri atas, kemudian follow, aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru. Dan semoga betah ya belajar di akun ini. Sampai ketemu di jam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di jam 8:15 waktu Indonesia Barat malam ini ya, untuk kita bisa ngobrol santai di akun ini. Sehat selalu ya teman-teman. Kita tutup dulu ya. Sehat selalu semuanya di sana. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Nela Luki di sini, sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Love you. Makasih ya. Aku tutup dulu ya teman-teman ya. Bye bye. Kasih ya.